ini karena pengen mencari tahu tentang kebahagiaan, dan hari ini kita bakal ngebahas dari berbagai sudut pandang. Nah, mungkin di pemikiran teman-teman itu wujudnya berbeda-beda kali ya, makanya kita hari ini nyoba ngupas bareng-bareng di sesi level up hari ini, dan sesuai juga sama judulnya, dari berbagai sudut pandang kan. Nah, nanti seperti biasa, abis pemaparan tuh nanti kita bakal diskusi, tanya jawab, dan sebagainya. Oke? Nah, mungkin Mas Pai mau langsung mulai pemaparan materinya. Oke. Ini present screen cat mana ya? Tengah nih saya screen-nya. Ntar dulu, berarti aku harus full screen dulu berarti ya. Yep. Udah bisa belum, Mas? Baru full screen ntar dulu. Udah masuk belum? Sudah. Oke, ini udah masuk kan ya? Udah. Judulnya simple aja ya, tentang kebahagiaan gitu kan. Aku malas mikir. Bahkan kayaknya yang nulisin judulnya tuh bukan aku, ini judul di poster ya. Teman-teman, selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih telah ngasih aku kesempatan. Senang, walaupun mungkin teman-teman bosan juga ya, aku lagi gitu. ketahuan gak ada yang lain apa gimana gitu. Dan pertama aku sih mau ngasih tahu perasaanku pertama kali dapet invitation ini ya. Ini kayak merasa di prank sih aku sebenarnya. Soalnya aku kan sinis orangnya ya. Jadi kayak kalian menurutku salah ngundang mencari kebahagiaan sama orang sinis itu salah gitu loh. Karena orang sinis tuh justru meragukan kebahagiaan atau senangnya nyari masalah gitu lah. Atau cari hal-hal negatifnya. Cuman ya aku mungkin berpikir kenapa kalian milih aku, karena kalau ibarat game itu kan ada early game, middle game, late game ya. Ya biasanya orang positif tuh adanya di early game gitu loh. Tapi kan makin lama kalian hidup, lama-lama malas juga dengerin gitu-gitu kan. Nah mungkin kan pengen nyari sudut pandang dari aku yang selaku late game atau game terakhir-terakhir udah mau menang, udah mau kalah gitu. Mungkin gitu sih ya perasaanku. Baca chat dulu ya. Nah, pertama aku mau mengawali materiku dengan quotes ini. Ada yang tahu ini quotes dari siapa? Kehidupan yang tidak pernah diuji, tidak akan pernah layak dijalani. Ada yang tahu belum? Ya benar, unexamined life. Sorry ya, TOEFL-ku nggak bagus. Ada yang tahu nggak ini quotes dari siapa? Ini quotes dari ini ya, Socrates ya, seorang filsuf gitu. Nah sebenarnya kenapa aku ngutip quotes ini, karena biarkan foto aja sih. Kalau kalian foto di story kan paling nggak ada quotes yang keren gitu loh. Jadi kalau kalian, aku kasih 10 detik buat kalian foto ini ya, aku hitung sampai 10. 1, 2, 3, silakan ambil HP kalian. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah ya, jadi kalau mau di story silahkan. Nah teman-teman, pertanyaan mengenai apa sih yang membuat manusia bahagia itu sangat sangat lama ya. Mungkin setua adanya masyarakat. Aku nggak tahu sih setua adanya manusia atau setua adanya masyarakat. Misalnya kayak Siddhartha Gautama pun bertanya soal kebahagiaan. Itu lama banget, itu India klasik gitu. Dan itu di berbagai tempat, nggak cuma di Eropa yang bakal aku banyak bahas kan, ada filsuf-filsuf Eropa gitu atau negara-negara Barat, negara Timur juga tadi salah satunya Buddha, Konfusius itu juga bertanya soal kebahagiaan. Nah maka materi kali ini aku akan ngasih banyak sudut pandang yang saling bertentangan karena bahagia itu sangat personal mungkin kali ya. Setiap orang punya makna kebahagiaan yang berbeda. Nah maka dari itu aku mau ngasih perspektif macam-macam supaya mungkin di antara salah satu perspektif ini ada yang cocok dengan kalian gitu ya. Nah, perspektif pertama itu datang dari apa sih yang membuat manusia bahagia dari perspektif hedonisme. Tepatnya sih hedonisme Epikurean. Ini dari seorang filsuf namanya Epicurus gitu ya. Teman-teman, ini seorang filsuf namanya Epicurus gitu ya. Nah, Epicurus itu dikenal sebagai bapak suka bilang filsuf hedonisme gitu ya. Apa itu hedonisme? Hedonisme itu cabangnya banyak, tetapi secara esensial yang membedakan yang disebut hedonisme adalah cara kita menggapai kebahagiaan adalah dengan seek pleasure and avoid pain, atau cari kenikmatan sebanyak-banyaknya dan kalau bisa jauhi rasa sakit gitu ya. Nah, walaupun ini sangat hedonis gitu ya, tapi seringkali dan makna hedonis sendiri sebenarnya nggak seperti ini. Kalau kita, hedonis aslinya tuh definisi hedonisme begini, beda dengan definisi hedonisme yang kita pahami hari ini. Misalnya kayak
oh beli BTS meal langsung beli banyak itu hedonis, atau makan di Kintan itu hedonis. Tapi sebenarnya esensi hedonis ini awalnya dari sini gitu, seek pleasure and avoid pain. Tetapi dan Epicurus itu cukup revolusioner teman-teman ya. Dengan pandangan dia soal kebahagiaan itu cukup revolusioner pada zamannya. Karena pada zamannya mayoritas filsuf itu lebih banyak bertanya tentang apa sih yang menjadi kehidupan yang baik ya, good life. Good life itu beda sama happiness ya, beda. Makanya kalau kalian filsuf-filsuf kayak Socrates, Plato, Aristoteles, itu kan banyak ngomongin soal apa sih nama kabinet kalian tuh eudaimonia ya, aku lupa nama kabinet kalian. Demonia. Ya itu eudaimonia itulah pokoknya. Itu kan ngomongin soal good life ya. Tapi dia nggak ngomongin soal itu, dia lebih ngomongin soal esensi lagi, soal kebahagiaan. Itu beda. Nah, tapi Epicurus karena dia rada berbeda itu juga di banyak banyak fitnah yang atau banyak salah paham juga yang menyertai dia karena dengan pemikiran dia yang rada beda sama orang-orang pada zaman itu. Karena dia ngebahas soal kebahagiaan, Epicurus tuh dituduh mengajarkan soal kayak di sekolahnya dia gitu ya. Itu dianggap Epicurus tuh kalau lagi malam tuh ada pesta seks gitu. Ya, maksudnya kayak dituduh Gofar Hilmannya inilah Yunani gitu mungkin kali ya. Semalam dia dituduh bercinta dengan 18 perawan misalnya gitu-gitu. Karena dia ngomong soal kebahagiaan, pada zaman itu ngomongin soal good life gitu. Nah, tapi apa sih sebenarnya good life menurut Epicurus gitu ya? Nah, Epicurus tuh nggak setuju sebenarnya tidak terlalu setuju dengan definisi hedonisme yang kayak begini. Bagi dia, kita tuh nggak harus terus-terusan cari kebahagiaan, teman-teman. Dia lebih banyak ngeliat soal avoid the pain-nya aja. Karena bagi dia, kalau kalian terus-terusan mencari kebahagiaan, pada akhirnya kebahagiaan itu udah nggak jadi kebahagiaan gitu loh. Jadi dia hanya concern sebenarnya ke avoid the pain-nya aja ya. Seek the pleasure tuh ya udah secukupnya aja gitu. Maka dia ada satu pemikiran yang sangat terkenal tuh, quotes-nya keren ya. Itu adalah ini, bahasa Inggrisnya. Sorry kalau salah ya terjemahannya. Intinya jangan mencari kenikmatan yang tidak pernah kamu miliki, yang tidak kamu miliki ya. Karena kamu harus ingat apa yang kamu miliki hari ini dulunya tuh sesuatu yang kamu harapkan ya. Nah itu lah kalau surat Ar-Rahman itu ya, Fabi ayya bikum aku kaziban ya. Nikmat Tuhan mana yang kamu dustai. Nah itu Epicurus kayak gini. Jadi kalau awalnya hedonisme itu cuma ngomongin seek pleasure and avoid the pain, tapi Epicurus itu fokus ke avoid the pain-nya. Jadi gitu. Nah, di sini kan ada yang setuju nggak dengan Epicurus? Coba jawab di komen. Bahwa cara kita menggapai kebahagiaan adalah dengan fokusin avoid the pain. Coba yang setuju ngomong aku gitu. Yang nggak setuju juga ngomong coba ya. Itu aja. Di chat. 10 detik. 1, iya atau enggak gitu. Setuju atau tidak? Ya guys, setuju nggak nih? Setuju. Tidak. Oke, terima kasih responnya teman-teman. Nah, jadi gitu ya Epicurus intinya fokusin ke kalau kamu bahagia tuh avoid the pain aja, jauhi rasa sakit itu. Tapi teman-teman, Epicurus pun tidak lepas dari kritik ya. Salah satu yang mengkritik dia adalah Nozick ya, salah satu filsuf abad 20. Nozick itu dalam membuat dia kayak berhayal punya ada mesin gitu ya, namanya experience mesin atau mesin pengalaman. Ini Nozick ya, dia rambutnya keren ya, kayak aku tuh gitunya, rada-rada tinggi gitu. Nah, Nozick di bukunya judulnya Anarchy State and Utopia, dia bilang, dia tanda kutip kayak semacam mengkritik Epicurus. Dia ngomong gini ya, kita itu nggak bisa mencapai kebahagiaan hanya semata-mata karena avoid the pain gitu. Karena sebenarnya pain itu juga penting bagi manusia. Contohnya pain itu sesuatu yang sangat biologis gitu. Itu emang dikembangkan oleh manusia. Misalnya kamu megang api itu kepanasan. Pain itu kan dikembangkan supaya kamu begitu kena api langsung tangannya gini gitu kan, nggak kebakar terus gosong gitu. Itu biologis, maksudnya ya itu alamiah bahwa kita punya pain. Dan nah di mesinnya ini, di Nozick ini dia menganalogikan membayangkan ada mesin di mana kamu masuk ke dalam mesin itu, terus kamu bisa masuk ke dalam mesin itu mau 10 menit, sejam, mau bahkan sampai seumur hidupmu gitu ya. Atau kalau mungkin nonton anime, ini masuk isekai gitu ya. Nah, isekainya ini atau dunia lainnya ini, itu kan tidak pernah merasakan rasa sakit gitu. Nah, Nozick menyatakan, saya yakin nggak ada orang yang masuk dalam mesin itu gitu.
Nggak ada orang yang pengen hidupnya tuh bahagia doang. Kenapa? Karena ya kalau aku ngasih contoh sih mungkin karena ini kalau dari contoh tuh kayak begini. Ada yang tahu nggak ini siapa? Ketahuan banget ini ya, jebakan umur. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Kenapa sakit itu penting? Karena contohnya adalah ini gitu ya. Ada yang tahu ini nggak siapa? Coba ada komen deh. Ada yang tahu nggak? Sabian. Ya, di kiri tuh Nisa Sabian, di kanan Ayus. Nah, kalau pakai perspektifnya Epicurus, ini aku lupa nama istrinya Ayus siapa tuh ya, Bunda gitu ya. Bunda itu cukup senang dengan dipeluk sama Ayus, dikasih makan, terus seakan-akan Ayus sayang sama dia gitu loh. Tetapi dia nggak tahu bahwa Ayus itu selingkuh sama Nisa Sabian gitu loh. Dan si Bunda ini menghindarkan diri untuk tahu. Karena kenapa? Karena kalau dia tahu dia akan terkena pain, sakit gitu loh. Nah, pertanyaan apakah kamu mau menjadi istrinya Ayus gitu? Ada yang mau nggak jadi istrinya Ayus mengetahui bahwa suamimu itu sebenarnya suka sama yang lain gitu loh. Nah, itu pentingnya rasa sakit menurut si Nozick gitu ya. Bahwa kamu hidup positif, hidupmu nggak pernah rasa sakit tuh nggak benar juga. Nanti kamu malah jadi kayak istrinya Ayus atau jadi mantan istrinya Bambang Triatmojo namanya Halimah gitu. Nah, itu begini ya. Jadi Nozick dan Epicurus itu ada bertentangan ya soal pain gitu ya. Nah, lalu kita cari sudut pandang lain lagi ya yang beda dengan pertentangan yang tadi gitu. Nah, itu adalah Albert Camus. Mungkin nih teman-teman relatif kenal ya sama dia gitu ya. Dia nulis buku judulnya The Myth of Sisyphus atau Mitos Sisyphus gitu ya. Nah, ini fotonya ya. Albert Camus tuh termasuk salah satu filsuf yang relatif positif karena dia ganteng ya. Setauku Albert Camus tuh satu-satunya filsuf yang masuk majalah Vogue ya, Vogue. Ya karena dia ganteng gitu dan pakaiannya bagus juga. Ini kan maksudnya keren banget gitu ya pakaiannya. Itu dia terinspirasi dari James Dean ya, kalau kalian tahu nama aktor klasik ya. Emang ganteng gitu. Makanya orang ganteng hidupnya menyenangkan, dia nggak depresi gitu. Nggak seperti teman-temannya. Nah, Albert Camus itu kan sebenarnya ada perdebatan ya, apakah Albert Camus itu menganut filsafat absurdisme atau eksistensialisme, tapi udahlah aku anggap eksistensialisme aja. Nah, apa itu eksistensialisme? Eksistensialisme secara sederhana adalah, sekali lagi secara sederhana ya, cuma nggak sesimpel ini. Dia adalah lawan dari esensialisme. Kalau esensialismenya Plato gitu ya, dia ngomong bahwa manusia itu atau sesuatu itu hidup ada tujuan ya teman-teman. Plato ngasih contoh, pisau itu tujuannya adalah buat motong. Kalau pisau udah nggak bisa motong lagi, dia udah bukan pisau gitu. Jadi sesuatu tuh diciptakan ada esensinya. Ya pisau kalau udah nggak bisa motong mungkin jadinya pemukul baseball gitu, nggak tahu lah. Pokoknya udah bukan pisau lagi gitu. Nah, dibalas sama orang eksistensialis. Eksistensialis itu nggak setuju bahwa sesuatu itu diciptakan ada tujuannya. Eksistensialis itu percaya bahwa eksistensi mendahului esensi atau nih terkenal ya. Apa tuh maksudnya eksistensi mendahului esensi? Maksudnya adalah sesuatu itu diciptakan duluan, tujuannya itu belakangan gitu loh. Jadi kayak misalnya sayap burung nih. Mungkin kalau bagi esensialis, sayap burung itu fungsinya buat terbang. Nah, bagi eksistensialis, kagak penting mau itu mau pakai buat terbang, mau pakai buat mandi, mau pakai buat mukulin anak-anaknya sendiri atau apa segala macam. Yang jelas, sayap burung itu ada gitu. Nah, itu eksistensialis ya. Jadi kayak eksistensi mendahului esensi. Nah, Albert Camus itu terkenal atas tulisannya yang judulnya itu The Myth of Sisyphus ya. Sisyphus itu seorang raja dari mitologi Yunani ya. Dia seorang emang gitu orang ganteng, so ngajarin orang jelek biar pede, nggak tahu rasanya. benar. Nah, Sisyphus itu kurang lebih ada mitologi Yunani teman-teman. Jadi pada zaman dulu gitu mitologi Yunani ada sebuah kota namanya Evira yang kelak menjadi sebuah negara kota ya namanya Korintus atau Korinth. Nah, dia memiliki seorang Korintus atau Evira ini itu memiliki seorang raja namanya Sisyphus. Dia raja yang tukang ngibul lah. Singkat cerita dia berkali-kali berhasil ngibulin dewa dan dihukum sama Zeus. Nah, dia dihukum sama Zeus untuk mendorong nih gambarannya bola lagi batu ke atas bukit. Dan ketika dia udah mau mencapai puncak bukit tersebut, bolanya jatuh gitu. Nah, itu yang dianggap oleh Albert Camus sebagai kehidupan manusia gitu loh. Sia-sia apapun yang kamu kerjakan pada akhirnya tuh
apapun yang kamu kerjakan pada akhirnya kamu akan jatuh lagi gitu loh. Nah itu yang salah satu yang dibahas oleh The Myth of Sisyphus, apapun banyak yang dibahas sebenarnya. Nah maka tapi di situ Albert Camus ngasih catatan ya teman-teman mengenai hukuman yang diterima Sisyphus itu dengan satu kutipan yang sangat terkenal, one must imagine Sisyphus happy ya. Maksudnya apa? Maksudnya walaupun hidup kita itu sia-sia teman-teman, kita ngedorong, kita kerja terus gagal, terus nyoba lagi gagal lagi, nyoba lagi gagal lagi, yang hidup kita gitu-gitu doang, repetitif. Tetapi kita harus membayangkan Sisyphus itu bahagia teman-teman, walaupun dia dihukum untuk mendorong batu yang sia-sia itu gitu. Kita harus membayangkan hidup kita tuh juga bahagia. Bahagia itu walaupun hidup kita yang gini-gini doang nih, ya habis ngisi seminar, besok kalian mungkin malam ada kelas ngerjain tugas, hidupnya gitu-gitu aja gitu sampai lulus. Tapi kan harus tetap mencoba untuk menemukan kebahagiaan atau arti kehidupan teman-teman masing-masing. Nah, itu maksudnya gitu kalau Albert Camus. Ada yang setuju nggak dengan Albert Camus bahwa walaupun hidup kita sia-sia tuh atau gini-gini doang gitu ya, repetitif, tapi kita harus belajar menemukan arti atau kebahagiaan dari hidup kita yang gini-gini aja gitu. Ada yang setuju nggak dengan kita harus berusaha untuk mencapai itu ya gitu? Ada yang setuju nggak? Coba komen. Atau ada yang nggak setuju gitu? Saya setuju. Kalau ganteng. Ya karena dia ganteng, ngomong enak ya. Emang hidup tidak adil. Nah teman-teman, tapi Albert Camus juga tidak lepas dari kritik gitu ya. Ada seorang filsuf nyeleneh yang sekarang masih hidup juga, namanya Slavoj Žižek. Beliau tanda kutip juga mengkritik. Walaupun sebenarnya Albert Camus salah satu yang paling ini ya. Termasuk aku juga sebenarnya setuju sama Albert Camus secara pribadi. Tapi ya filsafat itu bukan soal siapa yang sempurna teman-teman, ini soal balas-balasan aja kayak main bola tenis gitu ya. Nah ini fotonya Zizek, dia ngasih cerita gini teman-teman, dia mengibaratkan kebahagiaan kayak begini. Ada seorang suami istri yang sudah menikah selama 20 tahun. Terus istrinya tuh suaminya tuh bosen banget dengan kehidupannya gini-gini doang gitu. Mungkin karena nggak pernah berantem kali ya. Nah, lalu si suami ini mulai mencari gundik gitu. Apa sih kalau bahasa sekarangnya tuh selingkuhan ya? Kayak yang sini ada yang nonton Ikatan Cinta nggak sih? Ya gundik tuh bahasa ini banget ya. Bahasa zaman kolonial banget gitu. Mistress. Ya pokoknya apalah gitu pelakor lah gitu ya mungkin atau istilah apapun itu, dia mencari pelakor gitu. Hidup dia tuh sangat bahagia, kemudian kan pernikahannya tuh sangat dingin dan membosankan gitu ya. Akhirnya waktu dia selingkuh dia sangat bahagia teman-teman. Suatu malam si suami ini mimpi istrinya tuh meninggal teman-teman. Dan dia senang banget, yes akhirnya istri gue meninggoy gitu. Akhirnya gue bisa nikah sama si gundik gue gitu. Akhirnya tidak menjadi gundik lagi. Ternyata begitu dia bangun, ternyata itu cuma mimpi. Dan dia sedih banget gitu. Anjir lah, tadi ternyata cuma mimpi. Dia sedih banget. Dia harap itu jadi kenyataan istrinya meninggal supaya dia bisa nikah sama si gundik gitu. Akhirnya dia datang ke seorang psikoanalis. Walaupun teman-teman psikologi tahu lah, psikoanalis kan juga masih diragukan ya. Makanya yang ngomong filsafat bukan filsuf ya, bukan seorang psikolog gitu ya. Ya psikoanalis singkat cerita itu menafsirkan mimpinya. Dia bilang begini, Pak, kalau Anda tuh tidak bahagia ketika Anda kehilangan istri Anda atau istri Anda meninggal. Karena ketika istri Anda meninggal, Anda justru akan kehilangan kebahagiaan Anda. Nah, ada yang paham sama kalimat itu nggak? Anda tuh tidak akan bahagia dengan kehilangan istri Anda, justru dengan kehilangan istri Anda akan kehilangan kebahagiaan Anda. Ada yang ngerti nggak? Coba di type message, ada yang tahu nggak? Ada yang ngerti nggak maksudnya arti kata tersebut? Nah, maksudnya gini, sebenarnya yang Anda pengen tuh bukan nikah sama, ya sebenarnya si suami pengen ini bukan nikah sama gundik ya teman-teman, tetapi jarak ya. Kenapa? Karena sebenarnya ketika dia kehilangan si istri, dia tuh sebenarnya udah bosan sama pernikahannya. Dia itu selingkuh tuh bukan pengen nikah sama si gundik, tapi dia pengen ada jarak sama si istrinya ngebosenin ini gitu loh. Ketika dia kehilangan istrinya, dia itu kehilangan jarak teman-teman. Bahkan mungkin dia jadi istri nikah sama si gundik dan bosan lagi gitu loh.
Terus dia akan nyari Gundik lagi, karena sebenarnya yang dia pengen itu bukan nikah sama Gundik, tapi jarak gitu. Karena menurut Zizek sebenarnya ya, we don't really want to get what we think that we want. Kita tuh sebenarnya nggak pernah pengen tahu apa sih, ada yang coba deh bahasa Inggris apa sih di aku asal ngutip terus aku nggak tahu artinya apa gitu. Kita nggak pernah benar-benar pengen apa yang benar-benar kita pengen gitu kali ya. Karena tadi kita nggak pernah tahu apa yang kita pengen itu. Kan kalau Albert Camus itu ngomong, walaupun hidup kita itu biasa-biasa aja, kita harus mencoba untuk mencari kebahagiaan atau mencari arti hidup masing-masing. Nah, kata Zizek dibalas. Ya masa kita tuh sebenarnya nggak pernah pengen, kita nggak pernah tahu sebenarnya benar-benar kita pengen tuh apa gitu loh. Sama seperti si suami yang hidupnya membosankan tadi, kita nggak pernah yang dia kira pengen adalah nikah sama si Gundik, ternyata yang dia pengen adalah jarak. Nah, seringkali hidup kita kayak begitu teman-teman. Mungkin beberapa dari teman-teman nganggap dulu masuk UGM itu adalah yang benar-benar teman-teman pengen. Sekarang begitu teman-teman masuk UGM tetap aja nyampah juga gitu, nggak jelas hidupnya. Ya gitu-gitu aja kan. Apa kayak yang benar-benar teman-teman pengen. Nah, jadi kayak begitu ya, ini di counter. Nah, tadi kan banyak yang setuju sama Zizek tuh. Coba sekarang yang setuju, yang tadi banyak yang setuju sama Albert Camus ya. Coba siapa yang setuju sama Zizek? POV aku. Siapa yang setuju sama Zizek? Aku banget. Nah, jadi begitu ya. Jadi tadi kita udah belajar 4 sudut pandang. Nah, tadi kan itu 4 dari filsafat tuh. Mungkin teman-teman bosen ini ngomong-ngomong doang nih, cuap-cuap nggak jelas doang gitu ya. Teman-teman pengen sesuatu yang lebih saintifik gitu. Ya, saya juga malas sih dengerin cuap-cuap. Tapi sebenarnya biasa kan kalau kalian mau grooming maba kan, maba senang sama yang gini-gini nih biasanya. Makanya biasa manipulator kan makanya filsafat gitu ya. Nah, sekarang yang lebih saintifik gitu ya, yang lebih ada penelitiannya gitu. Nah, ini soal Harvard long study on happiness atau studi Harvard terlama soal kebahagiaan. Tadi sini aku baca ada si ini ya, ada si Wiweko. Ini aku mau terima kasih sama Wiweko yang telah ngasih aku video tentang ini gitu ya. Jadi teman-teman, salah lagi ketahuan. Jadi teman-teman, pertanyaan soal apa yang buat bahagia itu kan lama banget ya. Tadi Epicurus tuh 2 abad sebelum Masehi. Itu kayak udah 2000 tahun tuh pertanyaan itu aja gitu ya. Bosen banget. Tapi akhirnya ada seseorang gitu ya, atau sesuatu atau sekelompok orang yang ingin lebih saintifik gitu, mencari sebenarnya yang bikin orang bahagia itu apa. Nah, itu adalah Harvard ya. Nah, Harvard itu bikin penelitian pada tahun 1938, jadi 1 tahun sebelum Perang Dunia I pecah ya, Perang Dunia Kedua pecah, yang bertanya sebenarnya apa sih yang membuat hidup bahagia gitu. Dan penelitian psikologi ini ya campuran sih psikologi, terus kalau otak apa sih neuroscience gitu ya. Itu menanyakan kepada 2 kelompok teman-teman. Kelompok pertama adalah lulusan Harvard yang dianggap itu top 3 kampus di dunia gitu ya. Apa top 5 ya, aku lupa baca. Setahu aku terakhir baca Budiman Sujatmiko tuh suka update tuh kampus-kampus terbaik. Tapi seingatku Budiman ngomongnya sih Singapura ya, Nanyang ya. Cuman aku belum update sih sekarang Harvard keberapa. Tetapi dianggap lulusan Harvard adalah calon-calon orang yang akan paling bahagia sedunia gitu. Maka di kelompok pertama adalah Harvard. Dan kelompok kedua adalah laki-laki yang lahir di Boston gitu. Yang mana itu kayak banyak African American yang hey oh man, you know what I'm saying, yang gitu-gitu, tau nggak? Yang in the hood, yang gitu-gitulah. Yang dianggap akan bikin masalah di masa depan gitu loh. Akhirnya setelah penelitian selama 75 tahun, ketika mereka masih muda ya, 80% dari mereka itu jawab yang bikin bahagia adalah kalau mereka kaya. 50%-nya, kenapa 80 jadi 50? Ya mungkin nanyanya 2 gitu ya, open bisa jawab banyak, itu terkenal gitu. Tetapi teman-teman, setelah 75 tahun penelitian, yang pemimpin penelitiannya juga meninggal 4 kali, ganti 4 kali, dan salah satu sampelnya itu jadi presiden Amerika ya, itu John F. Kennedy.
dari Harvard gitu. Ternyata teman-teman, setelah ada penelitian ini, mereka cuma nyimpulin dalam satu kalimat ya, pertanyaan mengenai apa sih sebenarnya yang bikin orang hidupnya bahagia gitu ya. Jawabannya sesimpel ini. Good relationship makes good life. Ini kan bisa tonton selengkapnya di TEDx ya. Ada yang TED Talk lebih lengkap gitu ya. Nah, good relationship makes good life. Ternyata penelitian ini menemukan orang yang memiliki hubungan paling bahagia di usia 50 itu akan menjadi orang paling bahagia dan paling sehat di umur 80, teman-teman. Sekalipun teman-teman misalnya suka makan gula gitu ya, itu bakal kena, mungkin matanya teman-teman buta, terus kakinya diamputasi, terus yang suka makan gorengan bakal, dan nasi padang itu bakal kena stroke atau kena serangan jantung gitu. Di usia 50, walaupun kan di stroke di usia 50 atau kaki kan diamputasi di usia 50, tapi kan akan paling bahagia di usia 80 asalkan memiliki hubungan yang sehat gitu ya, yang bahagia dengan pasangan kalian. Nah, pertanyaan apa sih sebenarnya good relationships? Nah, good relationship itu bukan orang yang nggak pernah berantem, teman-teman. Bukan orang yang siapa yang ya hubungan yang nggak pernah berantem. Mungkin siapa tuh yang skala bumi, siapa tuh namanya, aku lupa. Aku sering ngebahas dia tuh. Kalian tahu nggak orang tua yang skala bumi itu namanya siapa ya? Aduh, aku lupa tuh. Yang di Sarah Sechan. Aduh. Ya, teman tapi menikah. Cowoknya, aku ingat cowoknya. Coba deh nama cowoknya. Dito. Oh iya, Dito Percussion. Itu kan hidupnya tidak pernah happy aja gitu kan ya. Orang nganggap mungkin itu good relationship gitu ya. Tapi good relationship itu bukan tentang siapa yang tidak pernah berantem, teman-teman. Good relationship adalah hubungan yang meskipun kalian sering berantem, tetapi kalian tahu bahwa kalian tidak akan saling meninggalkan, teman-teman. Dan ini sangat penting ya, apalagi kalau dia usia tua ya. Kalau kalian misalnya sakit, masuk rumah sakit, mungkin kalian bakal berantem gitu kayak, aduh udah masuk rumah sakit masih main Mobile Legends misalnya. Kayak masih pusing misalnya. Kan dimarahin pas sama pasangan kalian. Tetapi kan kalian tahu, sekalipun pasangan mereka marah kalian pusing mulu, tapi dia tidak akan pernah pergi meninggalkan kalian gitu loh. Ini soal trust itu sangat penting ya, teman-teman. Nah, dan versi selengkapnya kalian bakal bisa tonton di TED Talk. Dan ini menurutku video ini game changer banget ya buat diriku ya. Makanya kalau kalian sering baca tulisan-tulisanku kan justru banyak ngomongin soal relationship ya, walaupun saya sebenarnya tidak punya pasangan gitu. Jadi begitu. Versi lengkapnya dari TED Talk, dan spoiler, pertama kali aku dengar aku nangis ya. Kayak saya salah apa yang ku invest selama ini itu salah gitu. Kayak aku juga kerja keras buat korporat gitu sebenarnya. Bukan buat hidup saya. Nah, lalu view selanjutnya itu dari On Happiness, ini tulisanku sendiri di Libera. Jadi sebelum aku pensiun, aku sempat pensiun jadi presiden, aku sempat nulis dokumen ya. Aku baca secara cepat aja ya. Mungkin teman-teman bisa screenshot sendiri. Jadi pada waktu itu kan kami mempunyai 3 value yang sangat kita junjung tinggi ya, yang diciptakan oleh Mbak Adinda Persilka itu, Andida Khairunisa. Ada namanya 3P. 3P itu apa aja sih, lupa aku. Punctuality, psychological safety, sama pride. Itu 3 nilai yang kita junjung tinggi sebagai anggota Libera gitu ya. Tapi aku mikir, kayaknya kalau 3 ada susah ya aku juga sebenarnya pengennya juga 3, aku sangat setuju dengan 3 itu gitu ya. Apalagi karena waktu itu Libera kan lambangnya kayak Perancis gitu kan ya. Perancis juga liberté, égalité, fraternité kan. Amerika juga 3 kan kebetulan. Life, liberty, and pursuit of happiness. Nah, cuman aku mikir kayaknya harus ada yang satu kata yang kita junjung bersama, teman-teman. Yang kita perjuangkan tidak hanya oleh seorang presidennya gitu ya, atau pejabat-pejabatnya, tetapi juga oleh semua orang, dan itu adalah kebahagiaan. Dan ini bisa kalian baca sendiri ya. Kami ingin membentuk sebuah organisasi di mana tiap individu bisa hidup dan bahagia berkembang bersama tanpa tekanan dan dominasi dari pihak manapun. Ini aku ngutip sebenarnya dari Muhammad Hatta ya. Muhammad Hatta tuh ngutip dari penulis Prancis, aku juga lupa namanya. Bila ingin membuat organisasi yang menjamin perkembangan dan kebahagiaan anggotanya, kebahagiaan tersebut tidak dapat lagi kita peroleh dari dalam diri sendiri, atau happiness doesn't come from within. Kebahagiaan itu muncul dari konektivitas, inklusivitas, serta interrelasi yang akan bentuk makna hidup kebahagiaan bersama. Happiness come from between. Sorry teman-teman, ini daki-daki ya. Cuma kalau kalian nulis dokumen yang monumental, pasti kan daki-daki dah. Jadi bukan chat lain gitu. Nah, pertanyaan mendasar adalah, kita kan multi fakultas, multi angkatan, multi asal daerah,
bahkan ada yang D3, ada yang S1 dan macam-macam. Ini beda-beda banget Libera tuh, sangat berbeda. Pertanyaannya apa yang bisa menyatukan Libera gitu? Aku ingin mencoba mencari. Nah, maka Libera itu membutuhkan jembatan penghubung, teman-teman. Jembatan untuk kita mempertemukan persepsi, frame of reference, field of experience, dan titik-titik katakan berbeda, tapi kan dalam perbedaan tersebut bisa ada titik persamaan gitu ya. Dan kita tuh harus berusaha untuk menemukan titik-titik persamaan tersebut gitu, supaya kita bisa mengerjakan suatu tujuan atau agenda bersama. Itu yang pertama, kita harus berusaha mencari persamaan dalam perbedaan gitu ya. Nah, yang kedua, Libera itu harus ini ya, menumbuhkan kebijaksanaan dan minat baca mau nggak mau ya. Baca tuh nggak soal buku doang ya, mengerti perasaan orang lain itu juga membaca. Tadi juga Ibu moderator juga sangat baik ya bertanya soal apa sih yang ditonton terakhir gitu. Itu kan juga sebenarnya pembacaan ya. Ya paling nggak kalau kalian nggak suka baca buku bisa baca situasi lah. Paling nggak itu. Nah, maka dari itu yang menjadi value paling tinggi dari Libera itu kebahagiaan, dan sekarang jadi nama kabinet kita juga, kabinet sekarang kan kebahagiaan ya. Kita kan bisa baca sendiri dokumen ini di video ulangannya gitu ya. Nah itu begitu teman-teman. Nah pertanyaannya ya, ada itu nggak sebenarnya kenapa awalnya aku mau bikin nama kekeluargaan. Cuman aku tahu teman-teman teknik tuh muak banget sama istilah kekeluargaan kan. Kita tuh keluarga gitu. Kayak lo omong kosong dah lah. Tapi kalau Libera pakai lagi, anak teknik tuh udah dibohongin sama kanda senior terus dibohongin lagi di Libera gitu loh. Aku kasihan sama anak-anak teknik sebenarnya. Maka aku pengen bikin sesuatu yang bukan soal kekeluargaan, karena di keluarga pun suka bikin masalah gitu kan. Maksudnya aku nggak ngerti kenapa orang sangat over sangat ngomong kita tuh keluarga gitu. Maksudnya keluarga yang dibikin mental illness juga banyak gitu loh. Makanya udah ganti aja kebahagiaan gitu. Nah, ada yang tau nggak sebenarnya kenapa makna kebahagiaan itu, ada yang tau nggak aku terinspirasi dari mana? Coba tebak aja. Sebelum masuk materi yang terakhir, aku nggak tahu udah kelamaan nih kayaknya. Nah, kenapa aku mendesain soal kebahagiaan yang setiap divisi bisa ini ya, bisa menafsirkan beda-beda. Aku nggak maksa untuk kita satu pemikiran gitu ya. Dan aku ngambil dari sini ya, dari Hokage keempat ya. Waktu Hokage keempat itu ngelindungin desa Konoha ya. Jadi kalau di desa Konoha tuh ada namanya tekad api ya, Will of Fire. Nah, waktu itu aku sangat bingung ini, saya harus bikin apaan ya. Akhirnya aku kan kalau bingung tuh aku kalau nggak nonton anime, ya biasanya nonton anime sih, nyari inspirasi gitu. Ternyata aku nonton Naruto yang kebetulan lagi nonton yang ini, dan tekad apinya desa Konoha itu bukan eksklusif milik desa Konoha ya teman-teman. Iya, Presiden Libera atau Hokage juga gitu ya, itu emang mempunyai kewajiban untuk melindungi setiap anggotanya ya. Tetapi karena harus ingat juga Hokage keempat itu melindungi desa Konoha, tetapi istrinya itu juga melindungi desa Konoha gitu loh. Bahkan semua orang desa Konoha itu melindungi desa Konoha. Jadi Will of Fire itu dijunjung tinggi dan diusahakan bersama-sama. Ini bukan hanya karena si ibunya Naruto ini kebetulan ibu Hokage gitu yang akan melindungi. Maksudnya Megawati juga ibu negara juga nggak gitu loh. Sorry, yang ini tolong di-cut kalau bisa ya. Jadi aku berharap kebahagiaan itu diperjuangkan oleh setiap orang anggota Libera ya. Jadi begitu ya. Nah ini yang terakhir ya, ini biasanisme ya. Ini filsafat yang aku kembangkan sendiri. Apa orang-orang sebelah kanan aku menyadari aku ternyata kalau kalian udah semester tua kayak aku tuh kan kayak udah kayak ngerasa kayak nggak ada yang bisa kalian lakukan lagi lah. Udah telat nih, harusnya kalau kalian mau ngulang hidup tuh harusnya lebih rajin, lebih awal. Tapi kalau udah tua-tua tuh kayak udahlah, nikmati yang ada aja gitu ya. Maka aku di akhir-akhir masa kuliahku aku mengembangkan filsafat biasanisme gitu ya. Jadi biasanisme tuh kayak begini ya. Ini ada grafik ya. Maaf ya teman-teman sosum mungkin nggak terbiasa ngeliat grafik ya, kecuali yang ekonomi. Pertama hukum mungkin masuk hukum nggak pengen ketemu grafik. Ini mbaknya juga HI, masuk HI biar nggak ketemu grafik, ternyata ketemu di Libera gitu, sial banget. S ini skill ya, way to will atau want. Aku beranjak dari permasalahan treadmill syndrome teman-teman. Treadmill syndrome adalah ketika kemampuanmu meningkat, secara alamiah keinginanmu juga meningkat. Misalnya kamu
misal kamu dulunya gembel nih pas kuliah, kamu ngekos nggak pakai AC aja udah bisa gitu. Tapi begitu kamu penghasilan makin banyak, kamu nggak bisa hidup tanpa AC misalnya gitu-gitu. Semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi atau bisa juga kemampuan ya, karena kemampuan akan berujung pada tingginya penghasilan gitu ya. Semakin tinggi juga keinginan kamu gitu. Permasalahannya kalau kamu hidup seperti terus-menerus, itu kamu seperti berjalan di dalam treadmill gitu loh. Kamu terus-terusan mengejar, berusaha bla 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 bla, akhirnya nggak pernah puas gitu loh. Aku ingin mencoba menyelesaikan masalah mengenai treadmill syndrome ini. Apalagi anak-anak Libya kan, ini kan orang-orang hebat, kata-kata orang-orang hebat ya. Calon-calon orang sukses Indonesia Emas 2045 gitu loh. Calon-calon penerima LPDP atau Erasmus atau apa sih yang keren itu kemarin tuh, beasiswa yang keren gitulah, Jerdin gitu ya, Chevening misalnya, segala macam itu kan calon-calon penerima itu kan. Tapi kan juga ketika akan berhasil menorehkan berbagai prestasi kan bakal bisa juga kena potensi treadmill syndrome. Maka aku mencoba menyelesaikan masalah treadmill syndrome dengan memperkenalkan yang namanya biasanisme gitu loh. Ya Fulbright juga keren tuh ya. Eisenhower juga ada tuh, Eisenhower Scholarship, LPDP segala macam. Nah, biasanisme itu gini. Biasanisme itu menjawab pertanyaan bagaimana apa sih yang membuat hidup bahagia. Nah, menurutku ya personal pribadi yang personal experience yang kurasakan adalah yang membuat kita bahagia adalah ketika kemampuan telah melampaui keinginan sih. Itu menurutku sangat bahagia banget sih. Kayak sekarang ya aku juga punya banyak skill tapi kagak punya banyak keinginan tuh hidupku bahagia banget tau. Asli kayak itu menyenangkan banget bener. Kayak duit kalian banyak tapi kalian gak jelas mau ngapain. Ya sisi buruknya sih aku abis kena tipu ya karena mulai foya-foya kayak ada duitku kebanyakan nih. Itu sangat ini ya Nah, biasanisme tuh begini. Biasanisme itu yang suka disalahpahami ya. Ini seakan-akan filsafat orang-orang biasa, terus kalian jadi malas. Nggak begitu. Biasanisme tuh nggak menyuruh kalian jadi malas, teman-teman. Kan itu berusahalah perbanyak skill kalian, kemampuan kalian. Tapi yang dikurangi itu adalah keinginan kalian gitu loh. Kan kalau treadmill syndrome dengan semakin tinggi skill kemampuan kalian, semakin tinggi juga apa yang kalian inginkan kan. Nah, biasanisme itu ya udah skill tetap tinggiin, tapi keinginannya kurangin aja gitu loh. Nah, jadi menurutku personal ya, kebahagiaan tertinggi adalah ketika kemampuan kalian sudah melampaui keinginan kalian. Nah, menurutku salah satu contoh yang bisa dilihat itu kalau kalian kenal Bimo Fajar ya, itu dia founder Libera. Itu menurutku salah satu orang yang ini ya, kemampuannya sangat tinggi, tapi hidupnya nggak jelas yang dia pengen tuh sangat nggak jelas gitu. Kayak dia dapat duit puluhan juta tapi cuman belinya kendang. Terus nggak jelas lah pokoknya yang dia skillnya tuh sangat banyak ya, penghasilannya juga tinggi banget ya. Tapi yang dia pengen sangat rendah gitu. Dan menurutku dia sangat bahagia hidupnya kalau aku lihat akhir-akhir gini gitu ya. Jadi begitu teman-teman. Nah, jadi begitu aja. Mungkin kalau mau direkap, pertama ada hedonisme epikurean yang menyatakan bahwa cara kita bahagia adalah dengan avoid the pain. Kemudian di counter sama Nozick, dia bilang kalau you nggak pernah ngerasain pain, you jadi kayak Mayang Sari, Halimah, atau kayak istrinya Ayus, hidupnya bahagia-bahagia aja, tapi atau kayak Rahel V-nya gitu. Tapi kamu nggak pernah tahu kalau suamimu tuh selingkuh gitu loh. Karena kamu mencoba terus-terusan avoid the pain kan. Lalu yang kedua selanjutnya ada Albert Camus dengan Sisyphus-nya, hidup kita seperti Sisyphus yang sia-sia ngedorong batu, tapi sekalipun kita terus-terusan hidup kita gini-gini aja gitu ya, jadi sampah gitu-gitu doang, tapi kita harus mencoba mencari kebahagiaan dalam hidup yang gitu-gitu aja gitu. Di counter lagi sama Zizek, ya mungkin kamu bilang kita berusaha mencari mencoba mencari makna atau kebahagiaan dari apa yang kita suka gitu. Dan kebetulan Albert Camus tuh ini ya salah satu timnas, kalau nggak salah timnas, aku nggak tahu timnas atau pokoknya dia jago banget main bola. Dia mewakili Aljazair ya, dia kan orang Prancis jajah Aljazair ya. Dia jadi suka main bola, terus masuk majalah Vogue. Ya lu enak ganteng gitu. Lu bisa dapetin apa yang lu pengen. Nah, kita masalahnya yang biasa-biasa aja nih. Kita nggak pernah tahu apa yang kita pengen gitu loh. Nah, Zizek mengkontak dengan gitu. Kemudian Harvard meneliti ternyata yang membuat hidup bahagia itu adalah good relationship dan libera Volksgeist. Volksgeist itu diambil dari, dia bahasa Jerman ya. Artinya jiwa rakyat gitu sih, jiwa kita bersama lah. Maksudnya aku mencoba menggali sebenarnya apa sih yang kalian sebenarnya pengen dari hati kalian pada waktu itu ya. Aku nggak tahu sekarang mungkin Libera udah berkembang, mungkin nggak pengen bahagia lagi gitu, kayak
aduh hidupku terlalu easy, kayak pengen nyari masalah mulu. Kita nggak tahu ya, ada aja orang yang hidupnya kayak begitu. Kemudian terakhir, filsafat yang aku kembangkan sendiri, biasanisme. Apa sih yang membuat hidup bahagia? Ketika kemampuan telah melampaui keinginan. Jadi begitu teman-teman ya, soal kebahagiaan. Teman-teman bisa renungkan kembali, terus silakan lihat kanan kirinya masing-masing, amati. Besok kalian sudah tidak satu sekolah lagi. Bayangkan jika kalian tidak see you on top, segala macam apalah itu. Bukan istighosa moment. Jadi begitu teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Aku kembalikan ke moderator. Oke, makasih banget Mas Pai. Well, as expected lah ya from mas-mas biasa. Penjelasannya juga sangat biasa, sangat sederhana, dan sangat bisa dipahami. Thank you banget Mas Pai. Berita tadi ada Epicurus, ada kamu, bahkan ada biasanisme juga dari Mas Pai. Itu sangat menarik ya menurutku ya, karena sebenarnya kalau dipikir-pikir itu sangat-sangat masuk akal gitu. Kalau misalnya kita punya kemampuan, tapi yang kita inginkan itu ya nggak banyak, akhirnya kita merasa puas gitu loh. Nggak perlu yang berlebihan lah keinginannya gitu. Oke. Tapi karena sorry, gimana? Sebenarnya kalian punya keinginan yang berlebihan nggak apa-apa tahu. Soalnya negara itu lebih suka kalau kalian foya-foya tahu. Kalau duit kalian tahan tuh ekonomi nggak jalan. Bukan begitu sobat ekonomi. Kalau duit nggak keluar, kita pertumbuhan ekonomi rendah gitu. Presiden Jokowi marah gitu karena kok perputaran uang tidak jalan gitu. Ntar malah dipajakin loh. Kalian kan kuliah kalian mau dipajakin loh. Oke, tadi pembahasannya sangat itu ya, bersifat filosofis ya. Mungkin tadi ada yang ke-trigger dari anak filsafat gitu, familiar gitu dengan beberapa terms atau konsep-konsep yang tadi dipaparkan. Tapi nggak menutup kemungkinan dari jurusan lain juga mungkin itu ya, pernah belajar juga. Jadi kita mulai coba buka sesi Q&A. Nah, udah ada yang mau nanya nih. Fans Edward Said. Oke, fans Edward Said dulu boleh? Mau nanya apa? Halo. Masuk. Saya nggak mau berfilsafat, enggak ya? Kan tadi yang terakhir lah, treadmill syndrome itu menarik sih. Pertanyaanku ini, treadmill syndrome tuh biologically proven nggak? Terus kalau misalnya kita mengurangi, kalau misalnya itu biologically proven, apakah misalnya biasanisme ini kan mengurangi will ya? Nah, itu biologically harm ke kita nggak? Karena kalau misalnya, itu kan aku baca dikit ya sekilas tadi soal treadmill syndrome itu, buka Wikipedia. Wikipedia. Dan tadi itu kayak mereka ngomongin ini kayak neurochemical kayak gitu-gitu. Dan aku sempat baca di Harari, di Sapiens. Dia ngomongin kebahagiaan, terus soal soal manipulasi biochemical di otak kita tuh itulah yang sebenarnya itu kebahagiaan tuh aktivitas neuron gitu loh, aktivitas biochemical di otak gitu. Nah, masalahnya kalau misalnya treadmill syndrome ini biologically proven, maka biasanisme runtuh. Soalnya mengurangi will sama dengan mengkhianati persoalan-persoalan biologis. Nah, menurut Hokage keempat gue. Oke. Tapi yang harus ini tipe-tipe mahasiswa yang kalau lagi di kelas tuh nggak research terus buat ngebantah dosen atau gitu. Nggak apa, saya juga gitu selalu. Nah, emang aku juga memandang, aku belum baca yang biologically-nya ya. Tetapi aku emang memandang bahwa treadmill syndrome itu alamiah sebenarnya ya. Kenapa? Karena misalnya kamu jadi direktur utama gitu di sebuah perusahaan, atau kamu CEO, walaupun kamu misalnya cuma punya coffee shop terus nulis nama CEO doang, atau ya kamu cuma milih si kucing terus CEO gitu, klaim CEO. Tapi emang ketika penghasilanmu meningkat, kemampuan meningkat, emang sebenarnya waktu yang kamu habiskan untuk kesederhanaan itu emang berkurang. Jadi alamiah kalau seandainya
pengeluaranmu semakin besar itu sangat alamiah ya teman-teman. Misalnya contoh, waktu kamu masih gembel, mungkin sekarang kamu masih bisa nyuci sendiri di kosanmu kan. Tapi kan kalau kamu ntar udah jadi CEO, COO, CFO, apa, and you name it lah, macam-macam itu, kamu udah nggak mungkin kan nyuci sempakmu gitu loh. Jadi pasti kamu nyewa tukang laundry atau kamu nyewa, masa kamu udah nggak bisa lagi motong rumputmu, pasti kamu udah nyewain orang, termasuk kamu udah harus waktumu jadi harus sangat efektif ya, kamu harus baca banyak buku, banyak dokumen-dokumen yang penting, terus kamu harus naik mobil Alphard misalnya, mobil Gofar Hilman, kamu pas OTW kantor aja harus baca gitu loh, bahkan mungkin kamu sarapan juga di sana gitu. Jadi sebenarnya emang alamiah, tapi aku nggak tahu ya kalau tapi kan penelitian nggak ini ya, nggak masih bisa dibantah juga ya. Mungkin ada penelitian terbaru, mungkin hari ini treadmill syndrome merajai gitu ya. Tapi kita nggak tahu kan di masa depan ternyata yang alamiahnya malah biasanisme gitu. Karena biasanisme kan dari nama kata biasa aja itu kan sebenarnya emang diharapkan buat orang-orang biasa sebenarnya sih. Bukan buat yang tadi saya sebut-sebut itu. Jadi sebenarnya buat orang biasa yang overpower gitu, yang powerful lah. Kalau kalian nonton Naruto, kan tahu Shikamaru nggak tuh? Itu mungkin salah satu contohnya Shikamaru tuh. Dia sebenarnya powerful tapi males gitu. Nah itu contohnya sih Shikamaru. Dia bisa jadi Hokage tapi nggak mau. Jadi sebenarnya emang filsafat ini ditunjukkan buat orang-orang yang ini ya, yang biasa-biasa aja sebenarnya. Sesuai kata biasa itu merujuk ke marketnya sih. Market bisa diciptakan kalau kata strategi bisnis dan apa tuh yang di Twitter tuh yang nikah 5 miliar gitu. Punya anak 5 miliar. Lupa aku namanya. Tapi tips menuju biasa sejati gimana dong? Ya cari pasangan yang biasa-biasa juga sih menurutku sih. Karena kadang-kadang personal filosofi ketika bertabrakan dengan uh, orang lain tuh kadang-kadang harus dikompromiskan, itu yang jadi masalah sih. Menurutku itu sih. Aku yakin sih kebanyakan, bukan bilang perempuan matre ya, tapi aku yakin kebanyakan dari laki-laki atau teman-temanku ini laki-laki gembel aja gitu. Makanya makan nasi uduk sarapan makan malam nasi goreng tuh cukup gitu. Tapi kan kalau udah misalnya punya pasangan kan harus ya girl support, girl apa sih itu kalau yang cewek ngelawan cewek itu gitu. Kan jadi nggak bisa biasa-bisme gitu loh. Kecuali pasangan kan juga menganut biasanisme. Begitu pula perempuan ya, misalnya kalian sukai skincare yang biasa-biasa aja, nggak mungkin Scarlett yang Korea itu tuh yang murah, Scarlett itu, tapi ternyata pasangan kalian anak motor misalnya, terus diledek mulu kalau wah masa udah kaya skincare Scarlett gitu, Scarlett whitening yang ada scrubnya gitu. Nah jadi gitu. Menurutku salah satu contohnya ya, kan juga harus punya pasangan itu maksudnya teman juga termasuk gitu ya. Oke, terus tadi ada tuh support woman support. Bukan woman support woman, tapi tuh yang berantem itu. Ini JRX nih yang habis keluar dari penjara, silakan nanya. Iya. BTW, Edward Said udah bisa diterima jawabannya? Ya mungkin ini ya, aku sendiri bukan orang biologi, Bapak UKG keempat bukan orang biologi, mungkin ini yang punya yang orang biologi bisa lebih bicara lah. Aku cuma mau nanya itu sih tadi. Oke, thank you fans Edward Said. Next, kayaknya Eng dulu deh, baru JRX ya. Dari Eng dulu. Halo, Kasian dari kedengeran nggak suara? Masuk. Oh ya, oke. Makasih Mas Pai udah mau ngisi. Aku mau nanya ini sih, tadi kan yang tentang yang biasanisme itu. Jadi kan biasanisme itu ketika kalau misalnya kemampuan itu melebihi keinginannya kan. Nah, tapi itu kapan terjadinya gitu? Terus kayaknya nggak ini di semua orang deh. Soalnya kan kadang ada orang yang dia tuh bisa mencoba bahagia kalau misalnya dia butuh usaha yang lebih daripada orang-orang yang lain gitu. Misalkan bisa jadi karena background keluarganya atau segala macam. Nah, itu gimana, Mas? Tapi kan gini, ya nggak masalah kan, tadi aku bilang biasanisme itu bukan filsafat malas yang kamu berusaha ya. Justru kamu berusaha supaya skillmu itu sudah melampaui keinginanmu gitu. Atau kalau kamu malas berusaha kayak saya gitu ya, udahlah gini-gini aja gitu. Ya dikurangi W-nya aja. Jadi bisa ibaratnya nih kalau nih grafik nih, ya bisa di ini nggak ya? Geser aja grafiknya gitu loh. Kalau kalian, misalnya aku tadi yang W-nya di sini gitu, kayak saya males sih, W-nya males nih, yaudah digeser aja ya, W-nya dikurangin. Jadi bisa dua cara ya caranya. Bisa kalian meningkatkan skill kalian supaya melampaui W-nya, tapi bisa juga ya udah kurangi aja W-nya gitu loh. Seperti saya. Oke, gimana Eng?
Udah oke. Makasih Mas Oke, Pai. thank you Eng pertanyaannya. Kita ke JRX dulu deh, baru Edward Said lagi. Aku mau nanya ini sih. Kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Kedengaran. Masuk. Oke. Aku mau nanya sih soal ya kemarin kan ada berita juga kan Jarex baru bebas dari penjara. Jarex tuh baru bebas dari penjara. Terus ya aku mau nanya sih kan kadang-kadang kita ngelihat banyak itu orang-orang yang mungkin di publik itu dia kelihatan kayak problematik ya JRX. Tapi kata dia sama istrinya tuh kayak senang-senang aja gitu, bahagia-bahagia aja gitu. Maksudnya kan kadang-kadang kita nanya gitu kan. Kita bertanya-tanya kenapa sih kok istrinya mau sama JRX sudah problematik dan lain sebagainya gitu. Aku mau nanya soal itu sih. Kira-kira apa sih yang membuat orang-orang bahagia dalam suatu hubungan gitu? Walaupun mungkin kelihatan salah satunya mungkin dari suaminya atau istrinya itu kelihatan problematik gitu di publik. Gitu. Oke. Apa aja kira-kira? Sebenarnya aku bukan cocok ya sebagai orang yang menjomblo dan sering di ghosting sih. Cuman aku membayangkan gini, siapa sih yang membuat orang, tapi ini sekali lagi ini personalku, jawaban personalku ya, bukan jawaban mutlak. Nah kalau dalam kasus JRX sih kamu harus tahu sih sebenarnya Nora itu kan udah cerai. Kamu tahu nggak sih Nora itu sebelum nikah sama JRX sudah cerai belum? Tahu nggak? Si apa Satria? Nggak tahu. Coba baca dulu gosipnya coba. Nora itu udah cerai sama apa? Dia udah cerai sama si, aku lupa, pokoknya dia nih sama-sama nikah muda, sama-sama artis, sama-sama model, sama-sama ganteng dan cantik. Ternyata orang ganteng nggak bawa kebahagiaan gitu. Maka mungkin dia nikahnya sama JRX ya, yang ya, tahu ya. Yang ya itulah problematik lebih tahu aja. Oh ya, ya tahu aja. Ya. Ya problematik mungkin lebih menantang gitu ya. Termasuk ya my personal opinion, kayak kalau ditanya misalnya apa sih selera pasangan saya tuh yang kayak gimana sih gitu. Ya, saya jawab aja, saya suka sama perempuan yang suka ngelawan orang tuanya gitu. Saya jujur aja gitu. Saya nggak suka sama yang nurut-nurut aja. Tapi tetap sayang sama orang tua. Kan sayang nggak selalu, artinya nggak selalu nurut gitu ya. Nah lalu apa sih yang membuat hubungan bahagia ya? Kalau menurutku ini sih, ketika kamu menyayangi orang itu dan orang itu menyayangi kamu sih. Jadi reciprositas gitu ya. Soalnya kesalahanku selama having a relationship itu, aku selalu ngebayangin cinta itu kayak perang kan ya. Jadi misalnya aku selalu nyiapin logistik yang banyak, nyiapin 100 topik obrolan untuk 1 minggu misalnya. But in the end, ya pada akhirnya aku secara alamiah bakal lelah. Kemudian aku tidak semenyenangkan pertama kali kenal. Ternyata aku tidak sehebat yang mungkin orang-orang kira. Ya kalau di Islam ketika sakinah mawadah itu sudah hilang, warohmah yang terakhir ada gitu loh. Kasih sayang gitu. Jadi yang penting menurutku sih kamu sayang dia dan dia sayang kamu situ. Jadi nggak dibebani satu orang gitu lah menurutku. Itu sih yang bikin bahagia. Mungkin itu yang dirasakan JRX. Sama-sama Nora menunggu JRX di penjara dan JRX ngepost Nora mulu gitu loh. Mungkin gitu sih kalau menurutku ya. Personal opinionku. Thank you JRX. Ada follow up? Bagus, memuaskan. Oke. Kayak Satria juga bahagia kan sama Irda. Ya karena saling menyayangi kan. Maksudnya mungkin kalau kamu, ya jangan. Tapi mungkin di masa lalunya kamu pernah punya pasangan dengan yang brengsek gitu lah ya. Kena kalau aku ngomong kata itu tadi kena dolar kuning ya nggak. Lebih baik nggak bisa masukin AdSense kalau ngomong kasar. Oke, Edward Said jadinya pertanyaannya mau di on mic apa di chat nih? Apakah pengurangan will pada orang berskill mensyaratkan? Apakah pengurangan will pada orang berskill tinggi mensyaratkan ketidaksadaran akan skill? Shikamaru nggak sekuat Naruto itu, tapi dia memilih ada di bawahnya doang. Pada pos ini Shikamaru sadar akan potensinya. Ya ini terserah kalian mau sadar atau nggak sadar gitu loh. Kan filsafat itu kadang-kadang gini teman-teman. Yang orang sering kali salah mengenai filsafat adalah kamu harus tahu untuk menganut, itu loh yang sering kali salah. Jadi seakan-akan kalau kamu mau menganut biasanisme, kamu harus tahu biasanisme. Enggak juga. Mungkin Bimo kalau nggak kenal sama aku gitu, nggak tahu kalau dia sudah menjalankan biasanisme. Jadi orang nggak harus tahu apakah dia punya skill yang tinggi atau tidak. Kayak misalnya, apakah kamu meragukan Tuhan atau tidak, ya kamu nggak harus tahu definisi ateisme gitu loh. Ya anut aja, nggak. Entah sadar atau tidak sadar, yang jelas kamu bahagia. Menurutku gitu sih.
terlepas dari sadar kamu skillnya tinggi tapi kemauan rendah atau enggak. Mungkin Bimo nggak sadar juga kali kemampuannya tinggi tapi skillnya tinggi kemauannya rendah. Cuman bahagia aja gitu loh. Nah tuh begitu lahir tahu-tahu Islam itu kan nggak tahu apa-apa. Tahu bahagia ya, sudah pasti masuk surga gitu walaupun dicuci dulu di neraka gitu. Itu kan sebuah kebahagiaan ya. Alhamdulillah Islam. Oke, Edward Said, gimana, ada rebuttal lagi? Oh, ada ternyata. Berarti bahagia dalam biasanisme itu mensyaratkan ketertipuan. Nah ini sih mungkin consciousness ya, rada-rada Marxis ya, rada-rada sebenarnya consciousness juga di neuroscience belakangan juga banyak dibahas soal unconsciousness atau ketidaksadaran gitu ya. Ini menurutku biasanisme nggak apakah kamu sadar tadi nggak terserah kan mau tertipu atau tidak. Pada akhirnya dia biasanisme tuh goal oriented lah, dia bukan proses oriented sih. Mau kalian prosesnya tahu kalian tertipu atau tidak, mau kalian sadar atau enggak, ya yang jelas bahagia aja gitu. Coba silakan Mbak Dinda mungkin mau mensupport saya nih di bantai mulu saya. Kayaknya tadi Mbak Dinda mau itu tuh komen tuh atau tanya tuh. Ya, sebenarnya komentarku terlepas dari biasanisme sih. Tapi aku mau komentarin salah satu perspektif yang tadi dijelasin juga. Kayaknya aku lumayan bersimpati sama Zizek sih dalam hal ini. Karena dia bilang ini ya, kita nggak tahu apa yang kita inginkan atau apa sih, atau setidaknya apa yang kita inginkan itu sebenarnya kita nggak pingin capai gitu. Karena kayaknya selama ini approach-ku terhadap kebahagiaan itu cukup step by step gitu loh. Karena iya, kalau aku makan tepat waktu, kalau aku tidurnya pas, ya kemungkinanku untuk bahagia kan lebih besar gitu kan daripada orang yang hidupnya berantakan. Tapi mungkin ini kembali ke pertanyaan, apa sih definisi bahagia? Apakah itu cukup dari nggak galau atau nggak terpuruk, atau ada kayak the state of being happy yang ngerti kan perasaan seneng itu gimana? Dan itu menurutku itu nggak bisa dicapai secara artifisial gitu loh, kayak kita sengaja aku mau merepress keinginanku atau aku mau melihat diriku sebagai Sisyphus dan lain-lain, itu kan menurutku itu nggak bisa dipilih gitu loh, harus organik. Jadi karena kalau dipikir-pikir kayak hal-hal yang selama ini bikin aku bahagia itu aku nggak nyangka bahwa itu tuh bakal berharga bagi aku gitu. Kayak misalnya dulu masuk Libera, kan aku nggak tahu Libera itu apaan kayak gitu. Jadi kayak aku coba aja dan aku kayak ngerasa yang bikin bahagia itu justru hal-hal yang kita sebelumnya nggak tahu gitu. Jadi ya itu pendapat aja sih. Terus ya mungkin aku pertanyaanku tuh tadi itu sih, kayak bisa nggak sih bahagia itu sengaja buat dicapai? Kayak oh ya udah kita sengaja mau jadi orang kayak gini dan di ide kita orang kayak gitu bakal bahagia kayak gitu. Tapi is that truly the kind of happiness yang yang benar-benar bahagia gitu lah, gitu lah pokoknya saya. Ya bagus sekali Mbak Dinda pertanyaannya. Sebenarnya ada satu filsuf yang awalnya aku masukkan tapi aku buang ya. Itu sebenarnya cukup bisa menjawab pertanyaan itu. Namanya Jacques Lacan ya, Lacan, filsuf Prancis itu. Dia kan ngasih, kayak aku pernah nulis juga di storyku deh soal yang 2 pelukis, tau nggak, yang ada 2 pelukis ngegambar ada lomba gitu. Jadi kayak coba bikin siapa yang bisa, coba kalian ada sayembara bikin lukisan senyata mungkin gitu. Nah, pelukis pertama ngegambarin anggur. Saking nyatanya itu, burung itu pada matuk-matukin saking nyatanya anggur itu sampai burung itu ngira itu anggur beneran, lukisannya dipatukin, ternyata itu lukisan. Terus semua tepuk tangan, ternyata ini nih yang nyata gitu ya. Tapi pelukis kedua nggak jelas, ternyata dia ngegambarnya bukan di kanvas tapi di dinding. Terus ditanya sama pelukis yang pertama tadi, lu gambar apaan? Nah, ini gue gambar ini. Nah ini dibilang ini kan ini tirai doang, coba keluarin gambar di balik tirai ini. Kata pelukis kedua, gue nggak lukisan gue tuh bukan di belakang tirai ini, tapi tirai inilah lukisan gue gitu loh. Nah, abis itu si pelukis pertama mengakui kalau dia kalah gitu ya. Nah, Lacan bilang itu kebahagiaan tuh kayak begitu emang, yang seperti Dinda bilang ya, bahwa kita tuh, tapi ini masalahnya sih filosofis ya, walaupun Lacan itu psikoanalis sebenarnya. Meskipun kita tuh nggak kayak hewan yang
monyet terus dikasih pisang terus bahagia gitu loh. Kadang-kadang banyak kebahagiaan-kebahagiaan yang kita dapat itu seperti kebahagiaan-kebahagiaan yang tidak tampak, yang dibalik tirai tadi gitu loh. Walaupun bahkan sebenarnya itu bukan yang kira dibalik tirai, bahkan itu sebenarnya tirai sendiri adalah kebahagiaan itu sendiri gitu loh. Ya ada filosofi susah juga sih ya. Tapi intinya benar kata Dinda, bahwa kadang-kadang ada kebahagiaan-kebahagiaan yang kita nggak kalau ternyata itu membuat kita bahagia gitu loh. Itu cuma, tapi kembali lagi kalau untuk menjawab pertanyaan, apa sih sebenarnya yang sejatinya bahagia itu apa misalnya? Ya emang susah juga untuk dijawab gitu loh, karena mungkin some of you nggak percaya dengan, misalnya kayak secara saintifik bilang good relationship make good life gitu ya. Tapi beberapa dari kalian mungkin nggak percaya dengan hubungan gitu loh. Mungkin bagian ini nggak works ya. Makanya yang ku bawakan hari ini sebenarnya pengen ngasih perspektif aja sih. Mungkin beberapa dari kalian ada yang lebih cocok dengan yang satu. Orang ngira Epicurus hedonisme paling jelek gitu, enggak juga. Banyak teman-teman Adinda tuh aku lihat bahkan bio Twitternya ada yang nulis hedonisme gitu loh. Ya mungkin itu yang buat dia bahagia. Ya ini cocok-cocokan sih sebenarnya. Mungkin tadi bagi beberapa orang yang hebat nggak cocok dengan biasanisme pastinya. Oke. Coba Jokowi disuruh nganut biasanisme, Indonesia mediocre, terjebak dalam middle income trap gitu loh. Nggak bisa, presiden tuh nggak boleh biasanisme. Ada follow up, Mbak Dinda? Enggak, makasih jawabannya. Udah. Oke, thank you. Next dari Fahri nih. Fahri kayaknya tadi mau nanya. Halo. Dengar nggak? Ya, masuk. Oke, Mas Paiku mau nanya terkait biasanisme ini. Jadi biasanya kan kita itu meningkatkan skill itu berdasarkan keinginan kita. Jadi misal aku mau masuk UGM baru aku belajar. Nah, gimana caranya tetap ada peningkatan skill ketika keinginan itu nggak naik-naik? Itu sih. Gimana caranya kita meningkatkan skill tapi nggak ada kemauan? Gimana ya? Jadi gimana caranya kita meningkatkan skill ketika nggak ada want yang tinggi untuk digapai gitu loh. Karena biasanya kan yang mendorong untuk belajar, yang mendorong untuk peningkatan skill itu karena want-nya emang tinggi gitu. Oke. Terima kasih. Tapi aku ini kembali lagi aku dari sudut pandang kan aku udah lulus kuliah ya, dan aku juga nanya beberapa teman sebenarnya. Nah, justru to put into perspective ya, setelah kalian lulus, kalian tuh akan semakin senang belajar tahu. Karena nggak ada nilai sih menurutku. Itu kan benar-benar nggak ada tujuan, tau belajar pasca kuliah tuh benar-benar nggak ada tujuan gitu. Kayak aku lebih rajin baca setelah kuliah daripada ini. Padahal itu nggak meningkatkan gajiku, nggak membuatku dikira pinter juga gitu, nggak ada tujuan gitu, emang just like seneng aja. Termasuk temanku ada yang belajar coding misalnya, itu bener-bener nggak ada tujuannya, sama nggak ada hubungannya sama kerjaan dia, nggak ada hubungan dengan nggak dinilai juga. Dia juga belajar basket gitu karena tiba-tiba pengen main basket. Jadi ini aja sih, akan ada fase di mana kalian itu pengen tuh karena pengen aja gitu loh, nggak ya mungkin self actualization gitu ya. Kalian pengen karena pengen, tapi ya mungkin karena sekarang masih sekolah kuliah gitu ya, mungkin emang apa-apa basisnya kalau nggak nilai ya ketakutan akan masa depan sih biasanya kan ya. Tapi one day ada juga titik di mana ya udah saya pengen ngelakuin karena saya pengen dapat skill aja gitu. Itu kalau kata Zenis bikin belajar itu seru ya. Sepedaan bikin peloton juga termasuk gitu. Ya misalnya kalian mau sepedaan atau kan mau nge-gym berotot, itu bukan karena kalian pengen mencapai sesuatu, emang karena pengen aja gitu. Sama tadi ada pertanyaan bagus sih menurutku dari... Oke, thank you Mas Fai. Gimana Fahri? Boleh, oke. Kevina ya? Ya dari Kevina bagus nih. Bahagia. Ya, gimana tuh Mas? Bahagia tuh cara atau tujuan, atau kalau bahasa biasanya kakak-kakak kelas gitu kan, bahagia tuh apa? Proses atau hasil. Proses tidak pernah mengkhianati hasil ya. Kalau bagiku ini tergantung sudut pandang sih ya. Zizek itu mandang bahagia itu sebagai cara ya teman-teman. Dia ngasih contoh misalnya ketika teman-teman baca para penelitian quantum radiation tuh, bukit algoritma atau quantum radiation, kemudian nuklir gitu ya. Atau Marie Curie, ada yang tahu ceritanya Marie Curie nggak? Kan dia menciptakan apa sebutan tuh
merkuri ya kan buat kalian yang suka skincare. Itu kan dia mati tuh karena kebanyakan ngehirup ya zat-zat kimia gitu ya. Nah bagi Zizek itu dia tuh bahagia walaupun dia tahu endingnya bakal mati gitu. Dan banyak kok filsuf-filsuf yang mati. Aku lupa tuh ada filsuf yang mati karena matanya keseringan ngikis kacamata terus matanya kalau nggak salah ngehirup kaca terlalu banyak, kalau nggak salah aku lupa siapa itu. Tapi dia bahagia dalam prosesnya itu. Itu kalau di sudut pandang proses ya. Zizek nonton gitu. Tapi kalau misalnya biasanisme itu ends dia. Maka tadi kan aku jawab entah kamu mau sadar atau nggak sadar, ditipu atau nggak ditipu, gimana caranya ya bahagia aja gitu. Jadi benar-benar ya kembali lagi ini tergantung kalian pengen sudut pandang kalian aja sih sebenarnya. Menurutku gitu sih, nggak bisa dipukul rata satu ini ends atau proses gitu ya. Okay. Ya, Socrates minum racun juga bahagia. Berarti in the end itu ya Mas Pai cuman memfasilitasi kita dan ujung-ujungnya kita juga yang menentukan gimana kita mau nge-fill our cup gitulah. Karena ini liberal level up ya guys, and the time is against us. Sebenarnya kita juga ada exercise gitu loh. Nah, dari exercise-nya ini kita bakal ngasih pertanyaan gitu. Dan nanti habis exercise kita bakal ada retelling, yaitu hasil dari pemikiran kalian setelah exercise itu, dan baru kita bahas bareng. Nah, mungkin dari Mas Pai kemarin udah nyiapin pertanyaan buat teman-teman dipikirin bareng-bareng. Aku nggak tahu sih ini teman-teman mau dipikirin berapa menit atau mau aku Zoom tuh bisa bikin room kecil apa tuh namanya atau apalah segala macam itu urusan panitia ya. Cuma aku masih ya breakout room. Cuman nanya doang. Pertanyaanku sederhana ya tentang kebahagiaan. Kalian lebih mendingan ibu kalian atau ayah kalian duluan yang meninggal coba? Kalian jawab, sampaikan di ini ya di publik ya coba. Kalian lebih pengen mana? Meninggal ayah kalian meninggal duluan atau ibu kalian meninggal duluan? Lebih mending mana? Atau butuh waktu nggak guys buat jawabnya atau mau langsung di itu aja paparin? Kalau emang udah meninggal gimana? Anggap kalian dibangkitin lagi atau kalian reinkarnasi itu. Terus kan itu kepastian ya. Siapa yang bakal mati duluan? Ya kalau hoki sih barengan. Itu pun nggak hoki loh, barengan tuh nggak hoki loh. Nggak itu bercanda itu pertanyaan. Itu bukan itu pertanyaannya. Tapi kalau kalian udah ada siap-siap ngetik mamaku berisik banget nih atau ayahku nih suka mukulin atau segala macam, silakan aja ini apa? Jangan di-enter deh. Versi nggak gelap amat, orang tua mana yang lebih lama hidup? Nah ini ya pertanyaannya sederhana aja. Bayangin Indonesia bubar 2030. Bayangin Perang Dunia Ketiga pecah tahun 2022 karena Amerika sama Cina perang nuklir. Terus anak HI biasanya non-proliferation nuclear weapon atau segala macam itu. HI moment. Nah, karena Donald Trump telah menarik Amerika dari nuclear treaty gitu ya, dan Cina tidak menandatangani kan itu cuma Uni Soviet dan Amerika. Itu hebat karena bayangin dunia kiamat 2023 atau setahun lagi karena ada nuklir kayak tadi ya. Kalian pengen ngapain? Kalian lakuin satu kebahagiaan. Kalian ngelakuin apa yang akan kalian lakuin satu kebahagiaan akan kalian lakuin selama setahun ke depan gitu ya. Satu aja. Silakan dipikirin. Ini salah ini ya karena salah Tiongkok nggak menandatangani itu ya. Treaty apa tuh? SALT 1, SALT 2 ya. Nah aku nggak tahu panitia. Yang anak HI langsung itu ya naik ya telinganya. Ini dikasih waktu ini dulu kali ya. Gimana aku nggak tahu enaknya gimana supaya. Boleh
boleh. 2 menit kali ya, 2 menit cukup 2 menit. kali ya. Ini kayak wis terakhir anak 2 kanker dari menit Yayasan ya, guys. Kanker. Oh ya, jawaban mengumrohkan orang tua atau Aduh, aku anak HI semua, Amar. ini ya jawaban, aku ada beberapa jawaban yang aku benet ya teman-teman. Pertama itu naik haji menaikkan haji orang tua tuh nggak boleh karena Arab Saudi kan habis ini ya memutuskan hubungan hajinya dengan Indonesia. Jadi karena itu nggak boleh. Bukan karena ini karena antrian haji kalau Jakarta tuh 21 tahun ya. Bukan. Karena akan nggak setahun ke depan nggak mungkin punya duit 60 juta tuh nggak mungkin gitu. Aku yakin buat biayain orang tua kalian, aku yakin nggak punya kalian. Nggak masuk akal ya setahun ke depan. Selain karena tadi pemerintah Jokowi katanya nggak bayar utang ya dikasih Raja Salman. Karena dana haji dipakai buat bangun ibu kota katanya ya. Coba pikirin 2 menit dari sekarang. Atau dari tadi ya. 1 menit lagi, guys. 1 menit lagi. Nanti boleh ngomong di chat atau langsung on mic, tapi lebih seru on mic sih kayaknya. 30 detik ya ngomongnya, karena bakal banyak kan. Pertanyaan apa tadi? Kamu mau ngelakuin apa? Kamu bayangin kamu 1 kena tahun ke kanker. depan kamu mau ngelakuin apa? Karena 2002. Aduh, ini kayak FTV gitu nggak sih? FTV, kamu duluan aja deh, gitu. Apa kayak yang selalu tabrakan gitu ngomongnya. Mas Pai aja deh yang ngasih tahu pertanyaannya. Bayangin kamu tahun depan ternyata vaksin yang diciptakan Bill Gates itu palsu ya. Ternyata pas disuntik atau vaksin Sputnik 7 ternyata omong kosong gitu. Atau vaksin buatannya Jerman tuh itu akal-akalan biar ekspornya tinggi nilainya, mengumpulkan devisa, ternyata palsu. Ternyata begitu kalian disuntik umur kalian setahun gitu. Nah, setelah kalian tahu bahwa vaksin tersebut palsu gitu ya, kalian ya udahlah nikmati hidup aja gitu. Nah, selama setahun itulah kalian mau ngapain untuk mencapai kebahagiaan yang bisa kalian dapat gitu. Jadi Titan. Udah 2 menit, guys. Udah ada yang kepikiran belum? Mau sharing langsung? Pengen pacaran. Oke. Gimana tuh, Mark Lee, mau dielaborasiin nggak? Boleh banget. Enggak sih. Enggak pengen elaborasi. Oke, nggak apa-apa. Aku bukan diktator, nggak apa-apa. Tapi makasih jawabannya. Pengen pacaran, jadi setahun ke depan pacaran gitu. Iya. Atau dapat pacar, tapi dapat pacarnya di bulan ke-9 misalnya. Sial. Ya itu sial banget. Oke, yang lain gimana nih? Ada yang mau langsung on mic gak? Boleh banget. Tadi ada yang jawab nih mau apa tadi tuh ngobrol sama Martin Suryajana. Totalnya Martin Suryajayanya tuh ini nggak pengen ngomong sama kamu gitu. Jadi wismu di anjing setahun ke belakang ngomong sama dia mulu, bosen banget. Pacar bukan, istri bukan. Oke. Beribadah kepada Tuhan. Makan babi ini lucu nih, makan babi nih. Pengen BTS meal. Coba dong pakai suara dong biar aku Cari obat. Wow. Cari obat buat racunnya. Ini sangat itu ya, idealis sekali ya. Gimana nih Pak Hari? Belum mau mati. Berarti hidupmu sangat-sangat optimis ya, tidak pesimis. Coba pakai suara, aku pengen elaborasi lebih seriusnya coba. Naik vario ke Bolivia. Ini lucu banget. Boleh banget dong, Nandor. Dielaborasi.
Kenapa harus Vario dan kenapa harus Bolivia? Ayo, Nandor. Pengen jadi ini kali ya, Che Guevara kedua gitu pengen. Guevara versi motor masa kini. Sih cuma kepengen naik motor di satu benua yang lebar gitu, nggak ada batasnya gitu kan. Amerika kan lebar banget ya, dari selatan sampai utara. Terus pengen kenal, pengen lihat aja dunia yang terakhir kalinya itu ceritanya isinya apa sih gitu. Nggak takut itu, nggak takut apa kayak capek apa gitu. Nah itu kan ini nggak mungkin ya, makanya kepengen disebutin. Pengen ketemu Evo Morales juga nih. Kalau kata anak HI, kenapa kamu pas di benua Amerika nggak nyelamatin Amazon aja gitu loh, kan buat anak cucu kita, future of humankind gitu loh. J2 apa tuh? Rio Janeiro banget. Tokyo Protocol. Climate justice. Aduh. Oke, terima kasih jawabannya naik banget ya. Iya, menarik banget nih. Bisa ada yang mau nuangin nggak, guys? Yang pengen jadi time traveler kenapa tuh? Karena biar kayak Tokyo Revengers ya. Yang pada pacaran dipasang-pasangin. Ayo pakai suara, aku pengen dengar suara kalian. Ya, langsung Halo. Ya, lanjut. Gimana Asibli? Ya tadi aku pengen makan babi gitu karena ya karena waktu tidak ya sebentar lagi habis gitu kan ya, mencoba dosa yang mungkin jarang diinin orang kayak seks bebas atau minum-minuman keras kan orang sudah menormalisasikan. Kayak makan babi itu masih banyak yang dianggap tabu gitu. Kenapa ya? Mungkin itu sih paling habis, tapi langsung coba dulu rasanya, katanya enak, crispy kan. Iya, crispy. Makan babinya. JRX mau komen? Ayo mau komen, coba sobat lapo. Sobat lapo. JRX mau komen apa? Sobat lapo. Berarti ya udah ngajakin si Bli aja. Ayo Sip, gak mau. BPK. Waduh. Ya, BPK. BPK. Kabarnya Sip. Ntar si Bli kalau di Jakarta, Bli, mobilmu di belakang ada bacaan ini, Toba Dream, tau nggak? Ya. Oba. Oke, coba apa lagi? Coba jawaban, coba. Ini tadi yang lapo, sobat lapo nggak sama ini? JX. Gimana? Ya mau ngapain setahun belakangan? Setahun terakhir. Ngapain ya? Kayak lulus dulu dah. Masih sempet ya setahun ke depan ya? Sempet. Ngapain lulus kalau ya udah hancur abis itu semuanya? Paling nggak di ini ya. Udah bisa ke korporat udah hancur semua. Tapi paling nggak ada Satria ST gitu loh. Di namanya nambah satu ya. Jadi matinya mati sarjana gitu loh. Mati dengan meninggal sebagai sarjana. Sarjana maksudnya. Sarjana. Oke. Lucu banget. Berarti ini kasihan Sat ya. Oke. Angkatan 2018 masih bisa nggak ya buat? Bisa ya, tahun depan masih bisa lulus ya? Bisa kok, bisa. Iya kan? Bisa. Masih. 19 kayaknya juga masih 19 nggak bisa deh. 2022. Bisa. 19. Oke, selanjutnya Mbak Dinda nggak mau jawab nih. Ada lagi kan? Aku pengen jalan-jalan. Mana? Udah gitu aja. Aku pengen, maaf ya jawaban klise sebagai orang yang suka K-pop. Aku suka pengen ke Korea. Saya aku pengen ke Asia Timur sih jelas. Pengen ke Cina juga. Gitu. Ketemu Jajan. Sama Mark Lee dong berarti jalan-jalannya. Mau jalan-jalan lah. Udah mau ngapain lagi coba kalau udah tinggal setahun gitu selain ngelihat apa yang pengen dilihat.
Nggak tahu apa yang pengen lihat, udah pernah hati belum, Din? Ibadah hari Minggu udah pernah belum? Nyanyian-nyanyian tuh. Oke nih, coba. Nandor Hidekuti. Ya kenapa Bang? Pengen ngapain setahun terakhir sebelum meninggoy? Tadi naik Vario Tadi ke udah jawab ya Bolivia. sih, Vario naik Oh, tadi Vario. Vario dia ya? Salah tebak. Coba Benteng Akmal Agung. kayaknya nih. Kayaknya Akmal Ini juga nih. deh. Wisdom coba tuh, aku pengen tahu ada pengen nikah coba deh. Wisdom coba sih. Kirain aku Wisdom tuh host dari All. Halo. Aduh, putus-putus. Udah itu kalau udah nyambung kok. Tadi Jelas. udah nampak. Oh, sih. Itu pengen mati nikah gimana maksudnya? Halo? Ini suara aku yang hilang atau yang lain ya? Suara aku jelas nggak teman-teman? Jelas kok, jelas. Buat hilang ya. Kita coba tuh, Vivian mau apa setahun terakhir sebagai abis traveler kan? Aku jadi kepikiran juga pengen nikah, tapi gak tahu sama siapa. Tapi enak tau, bener sih nikah setahun kan masih Iya makanya. Masih hangat-hangatnya kan, masih hangat-hangatnya. Iya, makanya. Kan cuma setahun, berarti masih belum fase-fase bosan-bosan berantem gitu. Jadi nikah aja. Betul juga, betul ya. Busuknya kita juga belum ketahuan nama. Honeymoon. Oh iya, honeymoon. Ya aku setuju sama Vivian deh. Oke, ada lagi. Coba setahun terakhir. Aku kasih alasannya kenapa pengen. Kenapa? Gimana sih? Ya, kedengeran lagi. Kedengeran nggak sih? Kedengeran. Kalau tadi kan masih bingung sama siapa, soalnya kayak udah LDR berapa ya? Hampir 5 tahun. Terus kayak masa sampai nggak pernah hidup bareng gitu loh. Terus tiba-tiba udah mati kan aneh. Jadi nikah aja dulu ya kan. Kalau itu mah solusinya kumpul kebo, bukan. Kan nggak bisa, sama aja LDR jauh. Oh iya benar. Nggak, tapi kan problemmu kan katanya tinggal bareng bukan nikah. Kalau tinggal bareng mah teman-teman kita juga nanti di penjara setahun gimana dong? 6 bulan ya penjara. Ya bisa juga itu memperbanyak FWB tuh, terus ngepost thanks best tuh nggak? Jadi anak alter. Kacamata selam. Oke deh, mungkin siapa lagi yang mau nyampaikan? Revina mungkin nih. Revina cukup sinis orangnya. Pengen tahu views aneh dari orang sinis gimana? Apa ya? Mungkin karena kalau ini jawaban realistis, aku nggak pakai landasan filosofis apapun. Karena dari dulu mungkin karena aku orangnya hidup di kepala gitu ya Mas Pai. Maksudnya baca buku, nulis, mikir-mikir gitu ya. Ya yang kayak gitu-gitu. Mungkin kalau misalnya dapat 1 tahun terakhir mau ini apa ya, hidup seperti my trip my adventure gitu. Jalan menjadi mbak bule Bali gitu. Untuk sekarang aku mikirnya kayak gitu untuk sekarang. Oke. Berarti mau jadi kayak Hamish Daud gitu ya? Iya, Hamish Daud sekalian ini apa jadi aktivis laut juga boleh. Ya, sekalian. Mix up. Ya, Bu ya. Aktivis gajah. Oh iya. Kayak gitu sih Mas Pai mungkin. Untuk sekarang. Oke, menarik banget nih jawabannya teman-teman. Jadi mind bending.
mengubah perspektifku juga. Kayaknya karena udah jam segini, kayaknya kita harus say goodbye deh, guys, terhadap mas-mas biasa. Dan ada moral dari pertanyaannya nggak? Gimana tuh, Mas Pai? Ada moral nggak tuh dari pertanyaannya? Maksudnya moral, itu pesan moral gitu. Iya, pesan moral yang dapat dipetik. Nggak tahu sih ya, maksud aku suka berpikir gini sih. Sebenarnya orang yang mempertanyakan kebahagiaan tuh ini tahu. Kayaknya orang yang nggak pernah mempertanyakan. Soalku ini lagi. Bentar. Aku lagi rapat. Nah, anyway teman-teman. Tag dulu ya. Oke. Kesimpulanku karena abisnya aku rapat lagi ada ya. Kayaknya orang yang mempertanyakan kebahagiaan itu biasanya lebih nggak bahagia gitu loh. Makanya aku sebenarnya kalau punya anak atau ngadopsi anak adopsi gitu, kayak jangan terlalu sering nanya gitu deh. Udah jalanin aja gitu loh. Paling itu sih pesan moralnya. Nggak usah terlalu banyak sering nanya itu sih. Jalanin aja. Cuman kan, I know, cuman itu memang pertanyaan yang setua peradaban manusia gitu ya. Karena semua orang yang menjalani hidup akan bertanya begitu. Tapi pada akhirnya ya udah jalanin aja. Jalanilah hidup yang tidak akan kalian sesali aja sih menurutku sih. Even aku sangat, itu penyakitku ya, guilt sangat suka guilt berlebihan. Harusnya nggak, ya jangan kayak gitulah. Paling hidup jalan yang kalian hiduplah dengan hidup yang kalian tidak akan sesali lah. Thank you so much guys. Thank you so much buat Mas Pai juga udah ngeluangin waktunya sampai ada rapat lagi. Oke, karena